Kali ini kita akan memasuki materi baru, topik baru, yaitu mengenai dasar-dasar logika. Di dalam matematika, hukum-hukum logika itu menspesifikasikan makna dari pernyataan matematika, pernyataan matematis ya. Hukum-hukum logika itu membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan yang tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Nah, di dalam ilmu komputer ya, logika itu diaplikasikan dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer, dan lain sebagainya. Logika itu pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Nah, untuk mengerti mengenai dasar-dasar logika ini, kita mulai dengan definisi dari proposisi. Jadi, proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah atau false ya. Tetapi dia tidak dapat sekaligus keduanya, benar atau salah, jadi hanya salah satu saja. Kebenaran atau keabsahan dari sebuah kalimat yang true or false tadi ya, itu disebut nilai kebenaran atau truth value. Contoh pernyataan berikut ini adalah proposisi ya. Yang A, Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. Itu nilai kebenarannya adalah true. Kemudian yang kedua, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Ini juga merupakan proposisi dengan nilai kebenaran false. Yang ketiga, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini juga proposisi dengan nilai kebenaran true. Lalu 25 ditambah 2 sama dengan 26, itu juga merupakan proposisi dengan nilai kebenaran false. Jadi harus bernilai true or false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Nah, bila kita perhatikan contoh yang kedua, ini pernyataan-pernyataan berikut bukan merupakan proposisi. Contoh yang pertama, siapakah namamu? Yang A ini adalah kalimat tanya, jadi dia tidak punya nilai ya, tidak punya nilai true or false. Yang B juga, serahkan uangmu sekarang, itu juga bukan proposisi ya. Bagaimana dengan yang C dan D? Yang C dan D juga bukan merupakan proposisi karena apa? Karena mengandung sebuah variabel di sini ya, variabel X katakan. Kalau misalkan X ini kita beri nilai 5, maka pernyataan ini bisa bernilai true, tapi kalau X-nya misalkan 4, maka nilainya false. Jadi karena dia masih dapat bernilai true juga bisa dapat bernilai false, maka ini bukan proposisi. Demikian juga dengan yang D ini ya, kalimatnya sangat terbuka, ada variabel di sini, maka ini bukan proposisi. Nah, secara simbolik proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misal P kecil, Q kecil, R kecil. Misalnya P ya, ada proposisi P yaitu 6 adalah bilangan genap. Kemudian proposisi Q yaitu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Proposisi R, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika atau penghubung logika. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian proposisi tersebut dinamakan proposisi majemuk ya, atau compound proposition. Kalau proposisi yang bukan merupakan kombinasi dari proposisi lain disebut proposisi atomik. Jadi hasil penggabungan dengan operator logika itu didapat dari jadi gini, ada proposisi atomik, kita hubungkan dengan operator logika, maka didapatlah proposisi majemuk gitu ya, hasil kombinasinya. Ada 6 operator logika yang
biasa dikenal. Yang pertama ada negasi. Negasi itu bisa dilambangkan dengan seperti ini atau seperti ini ya. Kemudian konjungsi, disjungsi, XOR atau exclusive OR, implikasi, dan biimplikasi. Kita bahas satu-satu mengenai operator logika ini ya. Yang pertama ada negasi. Jika P adalah sebuah proposisi, maka negasi P atau biasa ada juga yang melambangkannya seperti ini ya. Itu juga merupakan proposisi. Negasinya itu juga sebuah proposisi. Negasi P disebut negasi dari P ya. Negasi P disebut negasi dari P atau not P. Dimana nilai kebenarannya adalah kebalikannya dari nilai kebenaran proposisi P. Misalkan P awalnya bernilai true, maka negasinya bernilai false. Sebaliknya kalau proposisinya bernilai false, maka negasinya akan bernilai true. Nah, hubungan nilai kebenaran antara P dengan negasinya itu dapat dilihat dari tabel kebenaran ini. Contoh ya, ada proposisi Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Maka negasinya Jakarta bukan ibu kota Indonesia, atau tidak benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini negasinya ya. Kalau tadinya ini nilainya true, maka negasinya nilainya adalah false. Contoh lain, ada proposisi luas ruang kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. Maka negasinya luas ruang kuliah ini kurang dari atau sama dengan 16 meter persegi. Ini kan tadi lebih dari, maka negasinya kurang dari sama dengan. Atau tidak benar bahwa luas ruangan kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. Berikutnya ada operator konjungsi. Di sini definisi dari konjungsi adalah jika P dan Q adalah proposisi ya, maka P dan Q atau P konjungsi Q itu juga sebuah proposisi juga yang disebut konjungsi dari P dan Q. Nilai kebenarannya di sini kita lihat tabel kebenaran di sini ya. Dia kalau bernilai true dua-duanya, P true, Q true, maka konjungsinya akan bernilai true. Hanya ini saja yang true. Dia akan true kalau dua-duanya true. Selebihnya dia akan false. Salah satu true dia akan false. Dua-duanya false, dia juga akan false. Berikut contohnya ada proposisi P, hari ini adalah hari Selasa. Kemudian ada Q, hari ini hujan. Maka P dan Q hari ini adalah hari Selasa dan hari ini hujan. Ini gabungannya. Ya, atau hari ini adalah hari Selasa dan hujan. Disingkat ya, hari ininya kita hilangkan. Ini dia akan bernilai true jika benar hari ini adalah Selasa yang hari ini tuh hujan. Selain itu, maka pernyataan ini salah. Seperti itu. Kemudian operator ketiga ada operator disjungsi atau ya. Jika P dan Q itu adalah proposisi, maka P atau Q atau kita lambangkan dengan seperti ini, itu juga sebuah proposisi yang disebut sebagai disjungsi dari P dan Q. Adapun nilai kebenarannya, kalau dua-duanya false, ya, P nilainya false, Q nilainya false, maka P atau Q itu false. Selebihnya true. Kalau salah satu true, dia true, dua-duanya true, apalagi
dia akan true. Seperti itu. Contoh sama seperti yang tadi, P hari ini adalah hari Selasa, Q hari ini hujan, maka P atau Q hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan. Dia akan bernilai false proposisi ini apabila harinya bukan hari Selasa dan pada hari itu tidak hujan. Dan pernyataan ini atau proposisi ini bernilai true jika entah harinya itu hari Selasa atau hari ini hujan. Salah satu saja benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Berikutnya operator keempat yaitu operator exclusive OR atau XOR. Nah, nilai kebenaran dari exclusive OR itu seperti ini. Hanya salah satu saja yang true. Hanya salah satu saja yang true. Maka dia true. Dia tidak bisa kedua-duanya true atau kedua-duanya false ya. Seperti sifat dari exclusive OR yang pernah kita bahas pada himpunan ya. Dia hanya true di salah satu saja. Contoh, hari ini adalah hari Selasa dan ada pernyataan Q, hari ini hujan, maka kalimatnya ya kita kombinasikan menjadi hari ini adalah hari Selasa yang tidak hujan atau hari ini bukan hari Selasa tetapi hujan. Jadi salah satu saja yang true. Selasa tapi tidak hujan atau bukan Selasa tapi hujan. Perhatikan di sini. Kalau yang ini P-nya yang true, kalau di sini Q-nya yang true. Jadi dia akan bernilai true pada hari Selasa yang tidak hujan atau pada hari lainnya yang hujan. Seperti itu ya. Nah, operator yang kelima itu adalah operator implikasi. Jadi jika P dan Q itu adalah proposisi, maka implikasinya kita lambangkan dengan seperti ini. Dibaca, jika P maka Q itu adalah sebuah proposisi pula. P ini disebut hipotesa atau antecedent atau premis ya. Q disebut konklusi atau konsekuensi. Nah, nilai kebenaran dari jika P maka Q atau implikasi tadi ya, itu adalah kalau, perhatikan di sini, jika true maka false, itu akan false nilainya. Selebihnya true. Jika true maka false, itu nilai implikasinya akan false. Selebihnya true. Entah true true, entah false true, entah false false. Contoh lagi, masih pakai yang hari ini adalah hari Selasa dan hari ini hujan ya, maka kalimat jika P maka Q-nya adalah jika hari ini adalah hari Selasa, maka hari ini hujan. P maka Q bernilai false hanya pada hari Selasa yang tidak hujan. Jadi hari Selasanya true tapi hujannya false, maka dia akan bernilai false. Selebihnya akan bernilai true. Jika P maka Q itu dapat pula kita sebutkan dengan P mengakibatkan Q atau P hanya jika Q, atau P adalah syarat cukup untuk Q, atau Q jika P, Q apabila P, Q adalah syarat perlu untuk P. Bisa kita gunakan kalimat seperti itu, maknanya sama. Nah, operator yang terakhir adalah operator biimplikasi. Operator biimplikasi atau bikondisional itu dibaca P jika dan hanya jika Q. Ya.
atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Nah, adapun nilai kebenarannya adalah jika kedua-duanya true, maka true, atau jika kedua-duanya false, maka true. Dikebalikan dari exclusive or ya. Maka jika salah satu saja yang true, dia akan bernilai false. Nah, dengan contoh yang tadi, jika ini kalimatnya menjadi ya, hari ini adalah hari Selasa, jika dan hanya jika hari ini hujan. Atau hari ini adalah hari Selasa, adalah syarat perlu dan cukup agar hari ini hujan. P jika dan hanya jika Q bernilai false hanya pada hari Selasa yang tidak hujan atau hari lain yang hujan, dan bernilai true pada hari Selasa yang hujan atau pada hari lain yang tidak hujan. Jadi dua-duanya true, Selasa dan hujan, atau dua-duanya false. Nah, jadi tabel kebenaran tadi ya, ini tadi yang kita bahas. Nah, ini disebut dengan tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya. Itu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kebenaran dari proposisi majemuk didapatkan dari nilai kebenaran proposisi atomik yang menyusun proposisi majemuk tersebut. Nah, salah satu cara praktis untuk menentukan nilai kebenaran suatu proposisi majemuk itu dengan menggunakan tabel kebenaran. Contoh ya, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut. P atau negasi P dan Q. Maka kita buat tabel kebenaran dengan menggunakan proposisi atomiknya. Di sini proposisi atomiknya ada P dan ada Q. Nah, di sini ada P, ada Q. Kita ambil semua kemungkinan nilai kebenarannya, kan? Kombinasinya kan bisa dua-duanya true atau salah satu true, P-nya true, Q-nya false, atau kebalikannya P-nya false, Q-nya true, atau kedua-duanya false. Ini seluruh kombinasi yang memungkinkan dari nilai kebenaran P dan Q. Kemudian P dan Q kita dapatkan nilainya berdasarkan definisi yang tadi, definisi operator logika yang tadi kita bahas. Kalau P dan Q itu dua-duanya true, maka nilainya true, selebihnya false. Untuk mendapatkan nilai yang ini kan, yang dalam kurung ini. Lalu kita negasikan menjadi nilainya ini false, ini true, true, dan true. Terakhir ini kita hubungkan dengan P ya, menjadi seperti ini. P atau negasi P dan Q itu dia akan true ya. Dia akan false kalau dua-duanya false, lebihnya true. Maka ini semuanya bernilai true. Seperti itu. Nih ya tadi, jadi tabel kebenaran yang tadi teman-teman harus kuasai, mulai dari biimplikasi, implikasi, XOR, disjungsi, ya, konjungsi, dan negasi untuk membuat tabel kebenaran ini tadi. Berikutnya contohnya ini P dan Q dan negasi P atau Q. Nah, sama seperti tadi caranya, kita cari yang di dalam kurung ini dulu, P dan Q, kemudian P atau Q, kemudian ini dia minta negasi, kita negasikan, terakhir baru yang ini dengan yang ini ya dikonjungsikan. Hasilnya adalah seperti ini, nilainya semuanya false. Nah, yang terakhir dari ekspresi ini kita diminta tabel kebenarannya sama seperti tadi, tapi di sini kita punya tiga proposisi atomik. Di sini kita punya P, punya Q, dan punya R. Jadi
kombinasi dari nilai kebenarannya. Kalau tadi cuma 4 ya kan, true dan false ya, dia kan pilihannya 2, true dan false, tapi proposisi atomiknya 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti ada 8 kemungkinan, 6, 7, 8. Jadi bisa 3-3-nya true, 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 atau salah satu false, bisa false-nya di sini, false-nya di sini ya kan, atau 2 false-nya ini, atau 3-3-nya false. Kemudian kita cari nilai kebenaran yang di dalam kurung ini, min Q dan R, berarti kita harus cari negasi Q, baru disjungsikan dengan konjungsikan dengan R. Kemudian yang ini P dan Q, baru ini dan ini dihubungkan dengan operator atau, maka hasilnya adalah seperti ini, ada true dan ada false. Nah, dari tabel kebenaran tadi ya, sebuah proposisi majemuk itu bisa kita sebut absah atau valid atau tautologi jika nilainya true untuk semua baris pada tabel kebenaran ya, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya, maksudnya tidak peduli urut-urutan ininya, urut-urutan kombinasi true dan false-nya ini, yang penting semua hasil akhirnya ini true, maka ini proposisi ini untuk contoh 9 ya, ini disebut absah atau valid atau tautologi. Nah, kemudian kalau semuanya false ya, kalau semuanya bernilai false, disebut dengan kontradiksi atau unsatisfiable. Nah, yang ini contohnya. Semuanya false, maka ini disebut kontradiksi atau unsatisfiable. Nah, yang ini bagaimana dengan yang campuran seperti ini? Ada true dan ada false, itu disebut terpenuhi atau satisfiable jika terdapat nilai true pada tabel kebenaran. Berikutnya kita masuk ke pembahasan ekivalensi. Dua proposisi majemuk ya, majemuk itu disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang identik. Ya, artinya P ekivalen dengan Q itu bisa kita lambangkan dengan seperti ini, berbeda dengan biimplikasi tadi ya, atau dengan garis 3 seperti ini. Itu kalau P nilai kebenarannya identik dengan Q gitu ya. Kita bisa cek misal ini, tentukan apakah negasi P dan Q dengan negasi P dan negasi Q itu adalah ekivalen. Nah, jadi bagaimana caranya kita cek nilai kebenaran dari yang ini, negasi P dan Q itu ternyata false, true, true, true. Kemudian kita cek nilai kebenaran dari negasi P dan negasi Q itu ternyata nilai kebenarannya false, 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 true. Jadi ini tidak sama ya, ketika di sini false, di sini false. Tapi ketika di sini true, di sini false. Jadi tidak selalu sama nilai dari proposisi yang ini dengan yang satunya, maka ini tidak bisa kita katakan ekivalen, tidak ekivalen karena nilai kebenarannya tidak sama. Nah, contoh yang ekivalen seperti ini, jika P maka Q dengan negasi P atau Q. Nah, ini nilai kebenarannya true, false, true, true. Sama di sini juga true, false, true, true, identik dia ya. Karena untuk tiap-tiap baris nilai kebenaran jika P maka Q dengan negasi P atau Q itu sama, maka dapat disimpulkan dua proposisi ini ekivalen. Nah, dari ekivalensi itu kita punya hukum-hukum ekivalensi logika. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu P dan true ya, itu ekivalen dengan P, atau identitas dari dan itu adalah true.
sedangkan identitas dari atau itu adalah false ya. Jadi maksudnya di sini apapun nilai kebenaran P itu, kalau misalkan kita kasih operator dan true, itu pasti akan nilainya P awalnya tadi, seperti itu. P atau false itu ekivalen dengan P. Nah, kebalikan dari hukum identitas ada hukum ikatan. P atau true itu ekivalen dengan true, pasti true apapun ya nilai P-nya. Jika kita disjungsi dengan true, maka itu akan ekivalen dengan true. P dan false itu akan ekivalen dengan false. Ya kan? Mau di sini true dan false itu akan false. False dan false itu juga akan false. Berikutnya ada hukum idempoten. Jadi P atau P itu adalah P dan P itu adalah P. Jadi dengan dirinya sendiri ya, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Berikutnya ada hukum negasi. P atau negasi P itu adalah true. P dan negasi P itu adalah false. Ya, misalkan aja P-nya itu true, kita ambil contoh ya. Atau negasinya maka false, maka hasilnya itu adalah true. Ya kan? Benar ya? Diambil contoh saja untuk membuktikan. Kemudian ada hukum negasi ganda, yaitu negasi dari negasi P itu akan ekivalen dengan P. Kembali lagi dia menjadi P. Negasi dari true itu adalah false, negasi dari false itu adalah true. Berikutnya ada hukum komutatif. Ini seperti penjumlahan ya. P dan Q itu sama dengan Q dan P, bisa dibolak-balik posisinya. Kemudian hukum asosiasi ini sama dengan perkalian. Kita kerjakan yang P dan Q dulu atau Q dan R dulu, itu sama saja. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif ini P dan Q atau R itu bisa kita uraikan ya, yang di dalam kurung ini menjadi P dan Q ataunya keluar P dan R, seperti itu. Berikutnya ada hukum De Morgan. Ini negasi P dan Q itu ekivalen dengan negasi P atau ini jadi operatornya juga ikut dinegasikan, negasi Q. Ya, jadi ini juga sama, negasi P atau menjadi dan negasi Q. Kemudian ada hukum absorpsi. P atau P dan Q itu sama dengan P. P dan P atau Q itu akan sama dengan P. Nah, ada lagi hukum ekivalensi logika yang melibatkan implikasi. Implikasi P, jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, itu sama juga dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. P atau Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Jadi mirip-mirip seperti ini, cuma kebalikannya ya. Kemudian P dan Q itu ekivalen dengan negasi P maka negasi Q, dan seterusnya. Bisa teman-teman pelajari sendiri. Di sini ada 9 hukum ekivalensi logika yang melibatkan implikasi. Sebenarnya hukum-hukum ekivalensi ini untuk apa? Di sini juga ada yang biimplikasi. Ini juga selain yang implikasi ya. Ini hukum-hukum ekivalensi ini bisa digunakan untuk pertama menyederhanakan proposisi-proposisi yang kompleks. Lalu yang kedua untuk membuktikan ekivalensi. Jadi ekivalensi tadi kan pertama kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, selain menggunakan tabel kebenaran, itu bisa juga dengan menggunakan hukum-hukum ekivalensi tadi. Nah, dalam membuktikan ekivalensi ya, P ekivalen dengan Q, itu caranya ada 3 macam.
bisa P-nya yang diturunkan terus-menerus, P-nya yang diturunkan terus sampai sehingga didapat sama dengan Q, atau sebaliknya Q-nya yang diturunkan terus sampai sama dengan P, atau P dan Q masing-masing diturunkan secara terpisah sehingga akhirnya didapat R, seperti itu. Biasanya yang mana yang diturunkan? Tidak ada aturan khusus mana yang harus diturunkan, cuma biasanya dilihat mana yang lebih kompleks antara P atau Q. Yang lebih kompleks itulah yang diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Contoh ya, di sini ada negasi P dan Q dan P atau Q. Ini kita menyederhanakan bentuk. Jadi kan tadi guna yang pertama hukum-hukum ekuivalensi tadi untuk menyederhanakan proposisi-proposisi yang kompleks. Kita mau menyederhanakan ini. Di sini kita lihat ya, negasi P. Nah, ini kan menggunakan De Morgan tadi ya. Jadi negasi P atau negasi Q, ini negasi ini, dan P atau Q. Ini hukum negasi ganda, ini menjadi P atau min Q, kan? Ini De Morgan, ini negasi ganda. Lalu P atau min Q dan Q. Ini kan distributif ya, hukum distributif tadi. Distributif. Lalu ini negasi Q dan Q itu sama dengan false. Ini tadi ya, hukum yang ini negasi, hukum negasi. Berikutnya terakhir, P atau false itu adalah P, hukum identitas ya. Ini jadi bentuk sederhana dari negasi P atau Q dan P atau Q itu ekuivalen dengan P. Jadi hukum-hukum tadi bisa kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk. Nah, berikutnya ini digunakan untuk pembuktian ekuivalensi. Tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau min Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, ini bisa teman-teman lihat dari sini, kita turunkan yang ini ya, yang lebih kompleks supaya dia menjadi sama dengan ini. Nah, P atau negasi P atau Q itu kita pakai De Morgan dulu yang pertama nih ya. Jadi negasi P dan negasi Q. Kemudian ini pakai distributif, kita keluarkan yang dalam kurung menjadi P atau min P dan P atau min Q. P dan min P, hukum negasi tadi, menjadi true dan sesuatu gitu ya. True dan sesuatu itu adalah menjadi sesuatu itu. Mudah-mudahan paham di sini teman-teman ya. Jadi saya ulangi, di sini yang pertama menggunakan De Morgan ini. Kemudian P dan min P ini adalah hukum negasi. Kemudian true dan sesuatu, maka adalah sesuatu ini. Itu hukum identitas. Maka terbukti bahwa P atau negasi P atau Q itu ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, ini bisa teman-teman coba membuktikan bahwa ini ekuivalen dengan ini menggunakan hukum ekuivalensi logika yang tadi. Seharusnya terbukti bahwa ini keduanya ekuivalen.
Kemudian bisa juga digunakan untuk mengecek apakah suatu hukum proposisi itu tautologi atau tidak. Nah, hukum ekuivalensi logika tadi ya. Misal kita punya P dan Q, maka P atau Q proposisi yang kita punya ya. Nah, kita ini kan definisi dari implikasi ya. Implikasi kan ini ya, P maka Q itu kan ekuivalen dengan min P atau Q. Maka kita ubah bentuknya ya, ubah bentuk pertama menjadi seperti ini. Lalu ini kita operasikan yang ini menggunakan De Morgan menjadi negasi P atau negasi Q. Lalu ini kita pakai hukum komutatif ya. Ini kan sama saja karena semua operatornya atau ya, jadi posisinya mau ditukar juga tidak masalah. Jadi negasi P dengan P atau P ya. Kemudian yang Q kita dekatkan dengan sama-sama Q. Jadi akan didapat negasi P atau P itu adalah true, ya kan? Ini menggunakan hukum negasi ya. Negasi Q atau Q itu juga true. True atau true ya, berdasarkan tabel kebenaran disjungtif ya, itu adalah true. Maka terbukti proposisi ini dia nilainya selalu true, maka dia tautologi. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman coba membuktikan ya, apakah proposisi ini tautologi atau tidak. Dicoba menggunakan hukum ekuivalensi logika, tidak menggunakan tabel kebenaran. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi misal diketahui ada implikasi P maka Q ya, itu kita sebut converse. Converse-nya implikasi ini itu adalah Q maka P. Inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Ini kan tadi saya singgung waktu menyebutkan hukum ekuivalensi logika ya. Nah, suatu implikasi itu nilainya ekivalen dengan kontraposisinya. Dengan converse dan inverse-nya tidak ya. Dengan converse dan inverse-nya tidak. Dia ekivalen dengan kontraposisinya. Nilai kebenarannya selalu sama. Dari jika P maka Q dengan jika negasi Q maka negasi P ya, tapi tidak dengan inverse dan converse-nya. Contoh ya, ini jika A merupakan suatu bujur sangkar, maka A merupakan suatu 4 persegi panjang. Converse dari kalimat ini, proposisi ini adalah jika A merupakan 4 persegi panjang, maka A merupakan suatu bujur sangkar. Inverse-nya, jika A bukan bujur sangkar, ini dinegasikan ya, maka A bukan 4 persegi panjang. Ini juga dinegasikan. Kontraposisi adalah negasi ini, A bukan 4 persegi panjang, maka negasi ini bukan bujur sangkar. Contoh lain, jika N adalah bilangan prima lebih dari 2, maka N adalah bilangan ganjil. Maka converse-nya, jika N adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan prima lebih dari 2. Tinggal ditukar tempat kali ini ya kalau converse. Kalau inverse, ini dinegasikan. Jika N bukan bilangan prima lebih dari 2, maka negasi ini, N bukan bilangan ganjil. Yang terakhir, kontraposisinya adalah inverse yang ditukar posisinya. Jika N bukan bilangan ganjil, maka N bukan bilangan prima lebih dari 2. Sekian dasar-dasar logika, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih dengan topik yang sama.